Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Ketemu kembali dengan saya Yeremia Suarlan. Hari ini kita akan isi waktu kita dengan memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan di dalam suasana ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam Kristus Yesus yang memberikan kesempatan selalu mengasihi kami tanpa batas. Itu sebabnya hari ini kami persembahkan waktu di mana kami ada yang kami akan pakai untuk memperhatikan kebenaran firman-Mu. Tolong kami semuanya tanpa terkecuali supaya kami boleh diterangi oleh Tuhan, kami boleh memperbaiki dan menemukan jalan kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kami lewati, kami pakai dan kami kenakan dalam hidup kami, sehingga seluruh pergumulan yang kami hadapi semuanya akan membawa kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan bahwa kita semua ini disayang Tuhan, dikasihi oleh Tuhan lebih dari perhatian manusia. Itu ketetapan Tuhan bagi semua manusia di dalam Injil. Nah, hari ini saya ambil tema dasar kehidupan yang benar untuk manusia. Dasar kehidupan yang benar yang harus ditemukan, dijalani oleh semua orang supaya ada keselamatan kekal itu menjadi bagian di dalam. Ayat yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10-11. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa tiap manusia itu punya dasar pemikiran yang dipakai oleh pribadi lepas pribadi itu semua berbeda-beda. Ya. Dan itu yang akan menentukan jalan hidup mereka semua, kita semua di sana. Memang itulah sebenarnya yang menjadi fakta, menjadi kenyataan bahwa manusia ini semua punya pemikiran, dasar pemikiran masing-masing di dalam mengerjakan sesuatu. Dan itu memang di sisi lain merupakan kekayaan budaya Tuhan di muka bumi ini, sehingga tidak seorang pun pemikirannya yang sama sebelum disamakan. Nah, ada dua hal yang mendasari saya menyampaikan ini, dalam arti pertama itu manusia yang dilahirkan, tadi saya bilang di muka bumi ini semua itu dilahirkan dan diwarisi cara berpikir, budaya, semua dari suku bangsa yang berbeda-beda itu semua manusia mengalami seperti itu. Itu sebagai keturunan Adam. Sebagai keturunan Adam, manusia yang lahir tuh di berbagai suku di muka bumi ini, dan semua dalam kondisi yang terpisah dari Tuhan, tidak ngerti Tuhan yang benar nih mana, sehingga hidupnya berjalan sesuai dengan pemikiran masing-masing. Ya. Dan semua manusia yang dilahirkan secara fisik di berbagai suku bangsa ini belum ada jaminan tentang keselamatan, belum menemukan dasar kebenaran yang dipakai, yang membuat mereka bisa selamat
Karena apa? Karena manusia ini masih berjalan di jalan yang sia-sia yang di bawah matahari ini. Ya. Dan itu yang membuat berbagai kekacauan dan berbagai kejahatan di muka bumi dilatar belakangi oleh itu. Ya, manusia berjalan sesuai dengan jalannya sendiri-sendiri, kebenarannya sendiri-sendiri. Mereka hidup di bawah kutuk dosa, belum ada solusi. Itu sebabnya banyak hal yang menyengsarakan manusia di muka bumi ini, dan itu sebenarnya memerlukan solusi. Bukan sekedar menemukan agama yang baik, tapi memerlukan kebenaran firman yang teruji. Itu yang pertama yang mendasari keadaan manusia pada umumnya seperti itu. Dan yang kedua, Tuhan menyediakan jalan, Tuhan menyediakan firman yang harus menjadi jalan bagi semua umat manusia di muka bumi yang ingin memperbaiki dasar pola pikirnya yang benar di hadapan Tuhan, yang akhirnya nanti semua suku bangsa ini bisa diarahkan kepada satu tujuan, yaitu jalan Tuhan. Kenapa? Karena memang kalau tidak ada satu jalan yang disediakan, maka manusia ini tidak bisa menemukan, tidak bisa menyatu satu dengan yang lain, tidak bisa aman. Satu contoh tadi saya bilang bahwa Indonesia ini berbagai suku bangsa. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, maka tidak bisa komunikasi satu dengan yang lain, tidak bisa mencapai sebuah satu tujuan, yaitu masyarakat adil dan makmur. Demikian juga kebenaran firman Tuhan. Semua orang ini kan cenderung memakai dasar pemikirannya sendiri-sendiri, sehingga jangankan yang lain, suami istri aja kadang-kadang tidak bisa ketemu. Karena apa? Berjalan di jalannya masing-masing. Nah, betapa pentingnya sebenarnya jalan yang bisa memperdamaikan. Kalau Alkitab bilang, ada ayat yang mengatakan dalam Yesaya 58 itu dikatakan bahwa akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ya memang benar. Siapa yang memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan itu? Ya firman Tuhan di dalam Yesus ini. Ya, itu luar biasa. Jadi mari kita perhatikan baik-baik sambil minta tuntunan Tuhan, sambil minta rahmat Tuhan supaya kita bisa dibukakan jalan itu. Saya akan sampaikan 3 hal di sini paling tidak untuk membantu kita memahami kenapa kita harus memahami dan menemukan dasar kehidupan, dasar pemikiran dari kehidupan kita jalanin ini. Pertama yang kita harus pahami, satu, bahwa di luar firman kita tidak ada kepastian. Tadi saya bilang semua bangsa yang masih berjalan di dalam tradisi masing-masing itu perlu dicek ada firman atau tidak. Kalau belum ada firman, maka hidup itu menjadi sia-sia. Ayatnya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25, itu 2 hal itu dijelaskan di situ. Ada yang sia-sia dijelaskan, yang firman juga dijelaskan. Saya bacakan di situ, Bapak Ibu simak. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ini fakta hidup di bawah matahari ini. Hidup di bumi ini seperti ini. Semua yang hidup itu diibaratkan rumput. Dan semua kemuliaannya, kesuksesannya, popularitasnya, kegantengannya, cantiknya, pintarnya, hebatnya, itu sama seperti bunganya rumput. Yang akhirnya semua itu menjadi kering dan gugur. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Betapa pentingnya firman ini hadir di dalam manusia ini, supaya apa? Kita sampai kepada kekekalan, kita tetap bersama-sama dengan firman itu. Ya.
Jadi pertama tadi, semua yang hidup, baik manusia maupun semua prestasinya, semua seperti rumput dan bunganya, dan itu akan tiba waktunya gugur dan lenyap. Jadi itu fakta. Firman ini menjelaskan terang benderang. Baru yang kedua, setelah orang itu menyadari betapa pentingnya sebenarnya firman itu, cuman firman ini juga memerlukan kesadaran penuh untuk meninggalkan semua hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan itu. Perlu kesadaran dan perlu ada komitmen, perlu ada pengertian yang benar. Karena apa? Banyak orang sampai hari ini kalau memang masih senang hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau itu masih senang, dinasihati pun pasti marah. Ya, jadi yang masih senang melakukan kejahatan, ya nggak apa-apa, jalankan saja. Tapi kalau sudah tidak senang melakukan kejahatan, ingin kembali kepada jalan Tuhan, saya rasa orang-orang demikian adalah orang-orang mendapat rahmat daripada Tuhan. Dan kemudian setelah mulai mau mengambil keputusan, silakan dengan segala risikonya, karena orang ikut jalan Tuhan itu juga berisiko dari orang-orang yang tidak suka kebenaran. Orang-orang yang masih hidup di dalam dosa itu sangat tidak suka dengan orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan kalau orang itu dinasihati. Karena apa? Mereka masih suka di dalam dosa. Tapi kalau kita sudah mau melibatkan Tuhan, mau meninggalkan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu pun memang ada risiko yang harus kita hadapi. Tapi perlu disadari bahwa setiap orang yang mau datang kepada firman, mau mengenakan firman di dalam hidupnya, Tuhan pasti bela. Tuhan akan menyertai, melindungi, memberi solusi. Ya, itu ayatnya ada di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Jadi itu permulaan orang yang harus meninggalkan jalan yang sia-sia itu. Jadi setelah mereka mendengar, dikatakan ayat itu bahwa ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39. Karena bagi kamulah dan bagi keturunanmu lah sebenarnya janji-janji itu. Bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang mau mengenakan jalan baru di dalam Yesus, itu pertama bertobat, artinya meninggalkan semua yang tidak menyenangkan Tuhan itu, dengan penuh kesadaran ditinggalkan, kemudian memberi diri dibaptis. Nah, perlu diketahui bahwa baptisan di dalam ayat ini bicara bukan sekedar memenuhi persyaratan administrasi gereja, organisasi, tapi di sini memenuhi perintah Tuhan. Ya, dengan diawali dengan dasar ingin meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu, ingin mengenakan jalan Tuhan yang baru, yaitu firman Tuhan. Ada orang Kristen juga yang masih belum mengalami kebenaran firman Tuhan, hidupnya masih amburadul, tidak karu-karuan. Ini juga penting. Jadi mari kita perhatikan setelah setelah dikatakan tadi bertobat, dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Allah yang tanpa batas itu dianugerahkan pada waktu kita mulai mengambil keputusan mau ikut jalan Tuhan. Tentunya itu akan terus berjalan.
ya, dengan berbagai tantangan. Dan dari sana nanti akan diuji iman itu, apakah sungguh mau ikut jalan firman atau tidak. Contoh, kalau dirugikan, dendam atau tidak, kalau direndahkan, kecewa berkepanjangan atau tidak. Kalau kecewa pasti, setiap orang kalau dilukai, disakiti pasti kecewa. Tapi ada bedanya, orang sudah mulai berjalan di dalam firman, kecewa itu tidak lama, akhirnya sembuh, sadar, dan mulai mau taat kepada Tuhan karena mulai mengarahkan pengharapan, pembelaannya, pertolongannya hanya Tuhanlah yang sanggup menolong, dan berbagai macam cara Tuhan menolong orang-orang yang berjalan di dalam jalan firman itu. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang jatuh bangun, itu tidak masalah. Yang jelas Tuhan tidak pernah menolak kita selagi kita mau datang dengan penuh pengharapan dan penuh kerinduan kepada Tuhan. Karena semua sedang belajar berjalan di dalam jalan Tuhan itu. Kemudian yang berikut, setelah kita mulai mengenakan manusia yang memiliki dasar kebenaran firman di dalam Yesus, berikut kita harus terus memperbarui jalan pikiran kita, jalan pikiran hati kita. Jadi sebenarnya pikiran kita ini ada dua jenis. Ada pikiran yang di kepala ini, ada pikiran yang ada di hati sana. Dan itu seringkali kadangkala itu bertentangan. Yang sini yang murni, yang sini yang banyak alasan. Ini kadang-kadang yang menang. Nah, itu yang bikin masalah. Tapi pada waktu kita mulai berpikir dalam hati kita yang terus-menerus harus diperbarui, maka itu menyenangkan. Ayatnya ada di dalam Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Dikatakan di situ bahwa tetapi sekarang buanglah semuanya. Ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi setelah kita menekan jalan yang baru, jalan Tuhan, jalan firman itu, dikatakan kita harus meninggalkan jalan lama. Terus kemudian yang baru itu terus-menerus diperbarui sampai memperoleh gambar kalik pencipta itu, sang firman itu. Nah, ini rupanya yang harus kita pakai. Sehingga apa? Pada waktu orang terus-menerus menyediakan pikiran hatinya diperbarui, otomatis pikiran analisanya juga diperbarui. Dan ada kekuatan Tuhan di sana yang beda dengan manusia pada umumnya. Yang disebut kasih karunia Allah itu ada, itu memungkinkan pertolongan Tuhan di luar analisa kita itu bisa terjadi. Karena memang manusia pada umumnya sering mengalami jalan buntu, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu berpikir bagaimana karena terlalu beratnya perjalanan dan persoalan yang dihadapi. Saat-saat seperti itu, bagi orang-orang yang sudah ada di dalam kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, nggak usah mengeluh, nggak usah takut, tenangkan hati, percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan hadir di sana. Karena apa? Itu kasih karunia, kemurahan Tuhan yang memang ditentukan untuk menjadi bagian kita. Terus kalau kita sudah, pertama tadi kita sudah mengenakan firman, kedua terus menerus firman itu hati kita diperbarui dalam menghadapi berbagai tantangan, keadaan, kehidupan semua. Kita diharapkan jangan menilai segala sesuatu seperti dunia menilai, tapi perhatikan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu bagaimana. Kalau sudah mengalami demikian, saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hidup ini sederhana.
Hidup ini dalam segala keadaan, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, bagi orang yang sudah ada di dalam jalan baru, dasar pemikiran baru, dasar kehidupan baru di dalam Yesus Kristus, maka segala sesuatu yang terjadi itu untuk kebaikan kita. Akan melatih ketekunan kita, melatih komitmen kita dengan Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Kenapa? Karena semua kehidupan kita sudah berada di dalam dimensi yang baru, berada di dalam, kalau firman Tuhan bilang, sudah keluar dari gelap, dari alam maut itu kepada terangnya yang ajaib, kepada hidup yang penuh pengharapan, kepada hidup yang statusnya disebut anak-anak Allah di sana. Dan itu tidak semua orang mengerti. Itu sebabnya kalau saudara hari ini mengerti, bersyukurlah, karena itu kasih karunia yang Tuhan turunkan kepada kita hari ini. Jadi mari kita perhatikan bahwa dasar hidup kita ini yang sampai hari ini yang kita kenakan yang mana. Kalau memang masih belum jelas, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita boleh berjalan di dalam terang itu. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini boleh memotivasi kita di dalam menjalani hidup ini supaya tidak ikut arus, tapi punya pegangan, punya pandangan fokus kepada Tuhan. Hidup kita ini dalam pengawasan Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam ketetapan yang Tuhan sediakan untuk kita hidup di sana. Dan tentunya Tuhan tidak biarkan. Tuhan sebagai Bapa kita yang kekal, Dia akan selalu menyediakan pertolongan bagi kita dalam setiap keadaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur kepada Bapa di surga, Tuhan yang empunya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, sumber segala kasih karunia dan kebenaran. Kiranya dicurahkanlah pemikiran-pemikiran yang terbuka, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, itu dicurahkan kepada kami dimanapun kami berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Apapun pergumulan kami yang ada, yang sedang menyatu dengan siaran ini, kiranya mujizat Tuhan diturunkan di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan kemahakuasaan-Mu yang bekerja tanpa batas, tanpa dihalangi oleh tempat, sekalipun ini melalui media. Tapi kami percaya kuasa Tuhan sanggup menyertai dan dikerjakan, diteguhkan di setiap kami di mana kami berada. Pada waktu nama Yesus disebut, maka mujizat dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur kami kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.